Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan membaca Al-Aqidah Al-Wasithiyah di halaman 443. Syekhul Islam rahimahullah beliau mengatakan qad qala fi ma dzakarnahu minal imani billah, dan termasuk di dalam apa yang telah kami jelaskan dalam keimanan kepada Allah, al-imanu bima akhbarallahu bihi fi kitabih wa tawatara an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ajma'a alaihi salaful ummah. Mengimani apa yang telah Allah beritakan dalam Al-Qur'an dan telah mutawatir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masyhur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan disepakati oleh salaful ummah, disepakati oleh para salaf, in anahu subhanahu wa ta'ala fawqa samawatihi ala arsyihi, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas langit-langit, berada di atas langit, ala arsyihi, di atas arsy, di atas singgasananya, aliyun ala khalqih, maha tinggi zatnya di atas seluruh makhluknya. Syaikhul Islam mengatakan apa? Ini telah diberitakan di dalam Al-Quran dan telah disabdakan secara mutawatir oleh Rasulullah SAW dan disepakati oleh as-salaf, ya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha tinggi zatnya di atas arsy, di atas singgasananya, di atas langit, di atas singgasananya, di atas seluruh makhluk. Wa huwa subhanahu ma'ahum aina makanu. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala dia bersama mereka, bersama makhluk dimanapun mereka berada. Ya'lamu ma hum amilun. Maksudnya apa bersama mereka? Ya'lamu ma hum amilun. Allah mengetahui apa yang mereka perbuat. Jadi ini dua hal yang disepakati oleh para salaf. Yang satu, Allah Subhanahu wa ta'ala maha tinggi zatnya di atas seluruh makhluk, dan Allah bersama mereka, mengetahui mereka dimanapun mereka berada, mengetahui mereka apa yang mereka perbuat dimanapun mereka berada. Kama jama'a baina dzalika fi qoulihi, dua hal ini Allah Subhanahu wa taala sebut sekaligus di dalam Al-Qur'an dalam firman-Nya, huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yarju fil ardh wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma yakhruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Al-Hadid ayat 4. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dalam 6 hari, kemudian naik tinggi di atas singgasananya. Ya'lamu ma yaliju fil ardh. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala apa yang masuk ke bumi, wa ma yakhruju minha, apa yang tumbuh dari bumi, yang keluar dari bumi, wa ma yanzilu minas sama, apa yang turun dari langit, wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang naik di langit. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Dia senantiasa bersama kalian dimanapun kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha melihat segala apa yang kalian perbuat. Makna wa huwa ma'akum, kata Syekhul Islam, ya'lamu ma hum amilun, mengetahui apa yang mereka lakukan. Ya. Wa laisa makna qoulihi, dan tidaklah firman Allah Subhanahu wa taala wa huwa ma'akum, dan Dia bersama kalian, maknanya annahu mukhtalitun bil khalq, maknanya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menyatu dengan makhluk, tidak. Ya. Dan tidaklah firman-Nya wa huwa ma'akum, dan Dia bersama kalian, maknanya annahu mukhtalitun bil khalq, berarti maknanya Dia menyatu dengan makhluk. Fa inna hadza la tujibuhu al-lughah. Makna yang seperti ini, yang tidak benar tadi itu, la tujibuhu al-lughah. Ya, tidak, makna yang tidak ditunjukkan, ya, oleh bahasa Arab,
dengan sebuah kepastian. Tidak diharuskan menurut bahasa. Hal itu tidak diharuskan menurut bahasa. Kalau bersama berarti mesti menyatu. Tidak diharuskan menurut bahasa. Wa huwa khilafu ma ajma' alaihi salaful ummah. Makna seperti itu justru bertolak belakang, berbeda dengan apa yang disepakati oleh salaf. Ini yang penting. Ya. Yang pertama, makna ma'iyah Allah bersama makhluknya itu maknanya Allah menyatu, zat Allah menyatu dengan makhluk. Yang pertama apa? La tujibuhu al-lughatu. Makna yang tidak diharuskan menurut bahasa. Tidak mesti ya, bersama berarti menyatu zatnya. Yang kedua, wa khilafu ma ajma'a alaihi salaful ummah. Berbeda, bertentangan dengan apa yang menjadi ijma' para salaf. Yang ketiga, khilafu ma fatarallahu alaihi al-khalqa. Berbeda dengan apa yang Allah fitrahkan manusia di atasnya. Berbeda dengan fitrah manusia yang Allah fitrahkan. Ya, tiga. Ya, tiga bantahan. Balil qamaru ayatun. Sekarang penerapannya. Balil qamar, bulan purnama, ayatun min ayatillah. Salah satu di antara makhluk. Ya, ciptaan Allah, tanda kebesaran Allah min asghari makhlukati, termasuk ya di antara makhluk yang kecil. Wa huwa mawdhu'un fis sama', ia berada di langit. Wa huwa ma'al musafir, tetapi ia bersama musafir aina makan, dimanapun musafir itu berada. Ya, bulan purnama ya yang berada di langit, tetapi dia bersama musafir dimanapun ia berada. Wa huwa subhanahu fawqal 'arsy, dan Allah Subhanahu wa taala zatnya maha tinggi di atas singgasananya. Raqibun ala khalqihi, maha mengawasi seluruh makhluknya. Muhaiminun alaihim, muttali'un ilaihim, mengawasi mereka, melihat mereka. Ila ghairi dzalika min ma'ani rububiyyatihi, dan makna-makna Rabb yang lainnya. Jadi ketika dikatakan musafir itu berjalan bersama rembulan, ya, musafir itu berjalan bersama rembulan, ya, sama sekali tidak berarti bahwa ya zat rembulan itu menyatu dengan zat musafir, tidak. Tapi tetap dikatakan musafir itu berjalan bersama rembulan. Kullu hadzal kalam alladzi dzakarahu Allah, ya, hal-hal yang telah dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, min annahu fawqal 'arsy, bahwasanya Allah itu di atas singgasananya, wa annahu ma'ana, ya, dan ia bersama kita, haq al haqiqati, itu ya ucapan yang benar, bukan majaz. Haq al haqiqati itu ucapan yang benar, bukan majaz. Ya, ucapan yang benar bukan majaz. Ya. La yahtaju ila tahrifin, tidak membutuhkan untuk dirubah. Sehingga makna Allah di atas arsy itu, yang di atas arsy adalah apa? Kekuasaannya. Ya. Lakin yusanu 'anil dzununil kadzibah, tetapi mesti ya dijauhkan dari prasangka-prasangka yang dusta, prasangka-prasangka yang menipu. Ya, prasangka-prasangka yang keliru. Ya. Jadi yang mengatakan bahwa Allah ada di mana-mana, zat Allah SWT ada di mana-mana, bukan ya maha tinggi di atas arsy, ya, dengan dalil wa huwa ma'akum ainama kuntum, ya, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Ya, ini kata Syekhul Islam, ini hanyalah apa? Prasangka yang keliru, prasangka yang menipu. Prasangka yang keliru, prasangka yang menipu. Ya. Dan Syekhul Islam katakan itu bertentangan dengan ijma'nya salaf, bertentangan dengan fitrah. Ya. Secara bahasa pun tidak mesti demikian, yang namanya bersama tidak mesti menyatu.
Wa qad dakhala fi dzalika al-imanu bi annahu qaribun min khalqihi. Dan termasuk juga dalam pembahasan iman kepada Allah, al-imanu bi annahu qaribun min khalqihi, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha dekat terhadap makhluknya. Kama qala Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Nabi tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku itu sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa ketika ia berdoa kepadaku. Falyastajibu li, maka taatlah kalian kepadaku. Wal yu'minu bi, dan berimanlah, la'allahum yarshudun. Ya. Semoga mereka itu mendapatkan petunjuk. Hendaklah mereka taat kepadaku dan beriman kepadaku. Semoga mereka itu mendapatkan bimbingan petunjuk. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal ladzi tad'unahu aqrabu ila ahadikum min nusratihi." Sesungguhnya yang kalian berdoa kepadanya itu lebih dekat kepada kalian dibandingkan ya leher, ya, tengkuk unta kendaraannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu zatnya maha tinggi di atas seluruh makhluk, terpisah dari makhluknya. Dan ia bersama makhluk mengetahui segala apa yang dilakukan oleh makhluknya. Dan ia dekat dengan makhluk. Ya, ia dekat dengan makhluk, mengabulkan setiap doa hambanya. Wa ma dzukira fil kitabi wa sunnah min qurbihi wa ma'iyyatihi la yunafi ma dzukira min uluhi wa fawqiyatihi. Apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan Rasulullah SAW sebutkan dalam sunnah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha dekat dan bersama dengan makhluk, la yunafi, tidak bertolak belakang, tidak kontradiktif, ma dzukira min uluwihi wa fawqiyatihi, tidak kontradiktif, tidak bertolak belakang dengan apa yang telah dijelaskan juga dalam Al-Quran, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha tinggi, wa fawqiyatihi, di atas seluruh makhluk. Ya. Kenapa? Fa innahu subhanahu laisa kamitslihi syai'. Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada sesuatu pun yang semisal dengannya. Fi jami'i nu'utihi, dalam semua sifat-sifatnya, termasuk ya sifat zatnya yang maha tinggi di atas seluruh makhluk, terpisah dari makhluknya, ya, dan ia dekat dengan makhluknya, bersama dengan mereka dimanapun mereka berada. Ini dua hal yang tidak bertolak belakang, tidak kontradiktif. Semuanya diberitakan dalam Al-Quran dan sunnah-sunnahnya. Fahuwa aliyun fi dunuwihi wa qaribun fi uluwihi. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu ya maha tinggi dalam kedekatannya dan maha dekat dalam ketinggiannya. Yus'al anil dunul kadzibah. Ya, tetapi harus ya dijauhkan, ya, memahami firman-firman Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW tentang hal ini dari apa? Prasangka-prasangka yang dusta, yang menipu. Ya, harus berdasarkan apa? Harus berdasarkan ilmu. Ya, harus berdasarkan ilmu. Karena ijma'nya para salaf. Wa minal iman bihi, dan termasuk diantara pembahasan iman kepada Allah wa bi kutubihi, dan iman kepada kitab-kitab Allah, al-imanu bi anal Qur'an kalamullah subhanahu wa ta'ala, mengimani bahwa Al-Qur'an itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, munazzalun, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ghairu makhluqin, bukan makhluk. Minhu bada'a, Al-Quran itu bermula dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ilaihi ya'udu, dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di akhir zaman, hingga sebelum kiamat tidak lagi tersisa satupun huruf Al-Quran di muka bumi, di dada-dada manusia. Semua diangkat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
atau wa ilaihi ya'ud, siapapun yang membaca Al-Qur'an itu, ya, maka tetap dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dikatakan ini adalah kalamullah. Ya, dia katakan Allah taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, siapapun yang membacanya. Ya, ini makna wa ilaihi ya'ud. Ya. Wa anna Allah takallama bihi haqiqatan. Allah Subhanahu wa taala benar-benar telah memfirmankan Al-Qur'an itu bukan majaz, haqiqatan, bukan majaz. Wa anna hadzal Qur'an allazi anzalahu ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam huwa kalamullah haqiqatan la kalama ghairihi. Dan bahwasanya Al-Qur'an ini yang Allah turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar kalamullah, benar-benar firman Allah, la kalama ghairihi, bukan ya perkataan selain Allah, bukan kalam selain kalamullah, bukan. Wala yajuzu itrakul qawli bi annahu hikayatun an kalamillah. Dan tidak boleh menyebut Al-Qur'an itu sebagai hikayat dari kalamullah. Ya, sebagai gaung. Ya, hikayat itu gaung. Kalau kita berteriak di depan tebing atau di dalam ruangan, ya, kita berteriak akan menggema. Ya, gaung atau gema. Tidak boleh dikatakan Al-Qur'an itu adalah hikayat dan kalamillah, gema, pantulan dari kalamullah. Ya, pantulan suara dari kalamullah, tidak boleh. Al-ibaratun anhu, atau Al-Qur'an ini adalah ungkapan dari kalamullah, bukan kalamullah, tetapi hanya mengungkapkan kalamullah. Tidak boleh katakan seperti itu. Ya, bid'ah. Bal idza qara'ahu an-nas, apabila Al-Qur'an itu dibaca oleh manusia, au katabuhu bil masahifi, atau mereka tulis di mushaf, lam yakus bidzalika an yakuna kalam Allah Subhanahu wa taala. Hal itu tidak menjadikannya keluar dari keberadaannya sebagai benar-benar kalamullah, bukan majaz. Ya, fa innal kalama innama yudhafu haqiqatan ila man takallama bihi mubtadi'an la ila man qalahu muballighan muaddiyan. Karena sebuah perkataan itu ya akan dinisbatkan ya dengan sebenarnya kepada siapa yang mengucapkannya pertama kali, siapa yang mengatakannya pertama kali, bukan kepada siapa yang menyampaikan perkataan itu. Nah, yang pertama kali minhu bada'a, bermula dari Allah Al-Quran itu, yang memfirmankannya pertama kali adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang membaca Al-Quran, maka dia akan mengatakan itu sedang membaca kalamullah. Dia katakan hadza kalamullah, ila kalamullah. Ya. Dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ataupun yang lainnya. Ya, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'jirhu hatta yasma'a kalamullah. Kalau seorang musyrik minta suaka, maka kasih suaka sampai dia mendengar kalamullah. Dari mana dia mendengar kalamullah? Dari siapa? Dibacakan oleh Nabi ataupun oleh sahabat. Ya, dan tetap disebut kalamullah. Tetap disebut kalamullah. Ya. Kata Nabi SAW, alaman yu'wini fa inna Quraisyan mana'uni an uballigh kalam Rabbi. Siapa yang bersedia menampungku? Sesungguhnya Quraisy telah menghalangiku dari menyampaikan kalam Rabbi. Mana'uni an uballigh kalam Rabbi. Menghalangiku dari aku menyampaikan kalamullah. Ya. Qad kana fariqun minhum yasma'una kalamallahi tsumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu. Segolongan dari ahli kitab sudah mendengar kalamullah. Dari siapa? Mereka mendengar kalamullah dari ulama-ulama mereka, dari nabi mereka. Ya, dari nabi-nabi mereka, dari ulama mereka. Tetap disebut kalamullah meskipun yang membacakannya adalah ya manusia, siapapun itu.
Wa qad dakhala aidan fi ma dzakarna. Dan termasuk juga ya di dalam pembahasan apa yang telah kita jelaskan minal imani bi kutubihi wa rusulihi, ya, termasuk juga dalam pembahasan iman kepada kitab-kitab Allah dan rasul-rasulnya, al imanu bi annal mu'minina yarawnahu yaumal qiyamah ayanan bi absarihim, mengimani bahwa orang-orang mukmin akan melihat Allah Subhanahu wa taala yaumal qiyamah, di hari kiamat, ayanan bi absarihim, dengan mata kepala mereka secara langsung. Ayanan secara langsung dengan mata kepala mereka. Ya, sudah kita sebutkan tadi, orang-orang mukmin di hari kiamat akan melihat langsung Allah Subhanahu wa taala berapa kali? Dua kali, di dua tempat, ya, di mahsyar dan di surga. Kama yarawna syamsa, mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala seperti mereka melihat matahari sahwan, di cuaca yang cerah, yang terang, laisa dunaha sahab, tidak terhalangi oleh awan. Wa kama yarawna al-qamara, dan sebagaimana mereka melihat rembulan Lailatul Badri di malam purnama, la yudamuna fi ru'yati, tidak berdesak-desakan dalam melihatnya. Ini tasbih ru'yah bi ru'yah lal mar' bil mar', ya. Bukan menyamakan Allah dengan matahari, menyamakan Allah dengan rembulan, bukan. Tetapi menyamakan perbuatan manusia melihat. Ya. Allah sama dengan perbuatan manusia melihat matahari tanpa awan, rembulan, ya, malam purnama. Ya raunahu subhanahu wa fi arafatul qiyamah. Pertama mereka melihat Allah Subhanahu wa taala sementara mereka berada di Arafatul Qiyamah, di mahsyar. Ya, disebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat apa? Al-Mutaffifin, kala innahum an rabbihim yauma idzin lamahjubun, dan di surat apa? Nun. Al-Qalam. Ya, yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Khashyatan absaruhum tarkuhum dhillah. Qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Ya. Yauma yukshafu an saq, ini di mahsyar. Ya. Hari, ya, betis Allah Subhanahu wa taala disingkap, ya. Dan orang-orang beriman bersujud dan melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa yusma yarawnahu ba'da dukhul jannah. Kemudian yang kedua, tempat kedua, mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala sesudah mereka masuk surga. Kama yasha Allah Subhanahu wa taala. Ya, tata caranya bagaimana? Sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara gaib kita tidak mengetahuinya dan tidak diberitahu. Wa minal imani bil yaumil akhir, dan termasuk di antara iman kepada hari akhir, al-imanu bi kulli ma akhbara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengimani segala apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'dal maut, dari semua kejadian yang akan terjadi sesudah mati. Wa yu'minuna bi fitnatil qabri, mereka beriman, ahlu sunnah beriman, mereka beriman kepada pertanyaan alam kubur. Wa bi azabil qabri, fitnatul qabr, yakni pertanyaan alam kubur, pertanyaan mungkar dan nakir. Ya, Imam Ahmad dalam usul sunnah menetapkan namanya mungkar dan nakir. Ya, berdasarkan hadis yang ada dalam Musnad dan ada dalam Tirmizi, mungkar dan nakir. Wa bi azabil qabri, dan mereka juga beriman adanya azab kubur, wa naimihi, dan nikmat kubur. Fa ammal fitnah, adapun fitnah, yakni pertanyaan dalam kubur, fa innan nas yastanuna fi kuburihim, manusia semuanya akan ditanya di alam kubur mereka. Fa yuqalu lirrajul, akan ditanya kepadanya, man rabbuk, siapa rabbmu, wa madinuk, apa agamamu, wa man nabiyuk, dan siapa nabimu. Ya, kalau Rabb, ya, itu artinya ma'bud, yang diibadahi. Rabbu huwal ma'bud. Rabb artinya yang diibadahi. Ya, apakah orang-orang musyrik jahiliyah mereka bisa menjawab ketika ditanya man rabbuk? Hah? Salah orang ini.
Fa yuthabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketegaran kepada orang-orang yang beriman bil qawli tsabit, sebab ucapannya la ilaha illallah ketika di dunia. Qaul tsabit yang la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah ketika di dunia. Fa yaqulul mu'min, seorang mukmin dia akan menjawab Allahu rabbi wal islamu dini wa Muhammadun nabiyyi. Ya, ini hanya orang mukmin saja yang bisa jawab. Orang muslim aja yang bisa jawab. Wa amal murtab, adapun ya orang yang bimbang, munafik, fayaqulu la adri, dia akan menjawab aku tidak tahu. Sami'tu an-nas yaquluna syai'an wa qultuhu, aku hanya mendengar orang-orang mengatakan hal itu, maka aku pun ikut mengatakannya. Fayudrabu bimirzabatin min hadid, maka ia pun dipukul dengan palu yang terbuat dari besi. Fayasihu sayhatan, ia berteriak sekencang-kencangnya, semua kullu syai', akan didengar oleh semuanya, akan didengar oleh segala sesuatu, illal insana, kecuali manusia tidak akan mendengarnya. Walau sami'aha al-insan wa fa'iqah, seandainya manusia mendengarnya, mendengar teriakan dari alam kubur, niscaya dia akan pingsan. Ya, jadi jangan sok kuat, ya, jangan sok kuat sama ayam aja kalah. Ayam dengar teriakan alam kubur nggak pingsan. Ya, kita kalau dengar teriakan ayam kubur apa? Pingsan. Ya. Semua pada hadir fitnah, kemudian setelah pertanyaan alam kubur, imma na'imun wa imma azab. Entah dia mendapatkan nikmat kubur atau azab kubur. Ila yaumil qiyamatul kubra, sampai terjadinya kiamat kubra. Fatu'adul arwahu ilal ajsad, maka ruh dikembalikan kepada jasad masing-masing. Wa taqumul qiyamah, dan terjadilah kiamat allati akhbarallahu biha fi kitab, yang telah Allah beritakan dalam Al-Qur'an, wa ala lisan Rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa ajma' 'alaihal muslimun, dan telah disepakati oleh kaum muslimin, yang sepakat akan adanya kiamat kaum muslimin. Fa yaqumun nasu min kuburihim. Ya, kenapa orang kafir enggak beriman kepada adanya hari kiamat? Meskipun mereka membuat isu-isu kiamat dua macam-macam, ya kan? Kenapa? Kekafiran mereka itu bukti kalau mereka enggak beriman adanya hari kiamat. Kalau mereka beriman kepada hari kiamat, maka mereka akan masuk Islam, akan beriman, enggak akan kafirnya. Fa yaqumun nasu min kuburihim. Setelah terjadi kiamat, manusia akan bangkit dari kubur, di Rabbil alamin, menghadap kepada Allah, hufatan, tidak beralas kaki, auratan, ya, tidak berpakaian, ghurlan, ya, dan belum berkhitan. Ya, yang pertama mendapatkan pakaian di hari kiamat nanti di mahsyar adalah siapa? Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim. Wa tatmi minhum syams, matahari didekatkan kepada mereka. Wa yuljimuhumul araq, dan mereka tenggelam dalam keringat mereka. Wa tunsabul mawazin, ya, dipancangkanlah timbangan-timbangan, fatuzanu fiha a'malul ibad. Ditimbanglah pada timbangan-timbangan itu amal-amal perbuatan manusia. Faman taqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun, barang siapa yang timbangan amal kebajikannya lebih berat, fa ulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Rasulullah taala insyaallah. Wa man khaffat mawazinuhu, dan barang siapa yang ringan timbangan amal kebajikannya, fa ulaika alladziina khasiru anfusahum, mereka itulah orang-orang yang merugi. Fi jahannam khalidun, mereka kekal di dalam neraka. Nauzubillah. Wa tunsharud dawawin, dan disebarkanlah, dibagi-bagikanlah ad-dawawin wa hiya sahaiful a'mal, ya, lembaran catatan amal perbuatan manusia masing-masing. Fa'akhidun kitabahu biyamini, ada yang menerima, mengambil catatan amal perbuatannya itu dengan tangan kanannya. Wa akhidun kitabahu bisimali, ada yang mengambil catatan amal perbuatannya dengan tangan kirinya. Au min wara'i dhahrihi, atau ya mengambilnya dari belakang punggungnya. Orang yang celaka mengambil catatan amalnya, ya, ada yang dengan tangan kiri, ada yang dari balik punggungnya, di belakang punggungnya. Adapun orang yang beruntung maka hanya dengan tangan kanannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman,
Wa kullu insanin anzalnahu ta'irahu fi unuqihi. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Wa kullu insanin, dan setiap orang anzalnahu ta'irahu fi unuqihi. Maka telah kami kalungkan takdirnya ya di lehernya. Ya. Nasibnya telah kami tetapkan, kami kalungkan di lehernya. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban, dan kami akan keluarkan untuknya di hari kiamat nanti buku yalqahu mansura, dia akan mendapatinya tersebar, terbagikan. Iqra kitabak, kemudian dikatakan kepadanya, baca catatan amalmu sendiri. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika. Cukup dirimu saja sendiri yang mengadili dirimu. Wa yuhasibullahu al-khalaiq. Kemudian Allah akan mengadili seluruh makhluk. Yakhlu bi 'abdihi al-mu'min. Allah akan berduaan dengan hambanya yang mukmin. Fa yuqarriruhu bi dhunubihi. Ya, ia akan diingatkan akan dosa-dosanya. Kama fusifa dzalika fil kitabi was sunnah. Sebagaimana hal itu telah diceritakan dengan rinci di dalam Al-Qur'an dan sunnah. Wa ammal kufar, adapun orang-orang kafir, orang-orang musyrik, fala yuhasabun muhasabata man tuzan hasanatuhu wa sayyi'atuhu. Mereka tidak akan diadili, ya, tidak akan ditimbang amal kebaikan dan keburukannya. Fa innahu la hasanatu lahu. Karena mereka enggak punya kebaikan sama sekali di akhirat. Walakin tu'addadu a'maluhum wa tuhsa, akan tetapi akan diungkit-ungkit amal mereka, ya. Fayuqafuna 'alaiha wa yuqarraruna biha. Mereka akan diingatkan dan dipaksa mengakui, ya, tidak bisa mengelak. Mereka tidak akan bisa mengelak dari mengakuinya. Wa yuzzauna biha, kemudian dibalas sesuai dengan amal perbuatan mereka. Wa fi 'arasatil qiyamah, ya, di antara kitab akidah yang ringkas, yang paling lengkap dan detail dan tertib, ya, urut runtut gitu, menceritakan kejadian sesudah mati sampai surga dan neraka, itu kitab Al-Aqidah Wasithiyah ini. Ya, ini urutannya seperti ini urutannya. Ya, ini sudah sesuai dengan urutannya yang disebut dalam hadis-hadis. Fi 'arasatil qiyamah al-haud. Di mahsyar terdapat telaga al-mawrud yang akan didatangi li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, milik Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma wasaddu bayadun min al-laban. Air telaga itu lebih putih dari air susu. Wa ahla min al-asal, lebih manis dari madu. Tuluhu syahrun, ya, panjang telaga itu perjalanan 1 bulan. Wa 'arduhu syahrun, lebarnya perjalanan 1 bulan. Aniyatuhu adadun nujumis sama, cawan-cawannya sebanyak bintang-bintang di langit. Faman syariba minhu syarbatan, barang siapa yang minum dari telaga Nabi SAW 1 teguhan saja, lam yazma' ba'daha abadan, tidak akan dahaga, ya, selamanya, ya, sesudahnya selamanya, yakni selama di mahsyar, ya, selama menunggu masuk surga tidak akan merasa dahaga, kehausan selamanya. Ya, subhanallah. Sebanyak itu, cawannya sebanyak bintang di langit. Padahal yang kita lihat itu baru bintang di langit dunia, ya kan? Baru bintang di langit dunia, belum di langit yang berikutnya, di langit yang berikutnya, ya kan? Banyak bintang-bintang di sana yang tidak terlihat oleh kita, ya. Betapa rugi sekali kalau kita sampai tidak bisa minum, ya. Wassirat, setelah minum telaga, minum air dari telaga, ya, kemudian ya akan datang ke sirat. Wassiratu, dan jembatan mansubun alamat di jahannam, ya, dipasang, dipancangkan di atas punggung jahannam. Wa huwal jisrul ladzi bainal jannati wan nar, itu adalah jembatan antara surga dan neraka yang murun nas alaihi ala qadri amalihi. Ya, orang-orang kafir sudah enggak lewat ini. Orang-orang kafir sudah enggak lewat jembatan ini lagi, enggak lewat sirat. Mereka sudah masuk neraka, ya. Min ghairi nikmatin wala hisab, sudah langsung masuk neraka mereka. Ya. Iya, orang kafir langsung masuk mereka. Yang dimaksud dengan yamurun nas di sini adalah orang-orang beriman dan orang munafik. Yamurun nasu alaihi ala qadri a'malihim. Orang munafik yang di dunia mengaku Islam, ya, zahirnya melakukan amal-amal Islam, ya, dia masih
sampai di sirat inilah, ya, sampai di sirat inilah, ya, akhir kebersamaan dengan orang-orang beriman. Orang-orang munafik akhir kebersamaan dengan orang-orang beriman adalah sampai di sirat ini, ya. Yamurun nas alaihi ala qadri a'malihim. Manusia, ini orang-orang mukmin dan orang munafik akan melewati jembatan itu sesuai dengan kadar amal mereka masing-masing. Faminhum man yamurru 'alaika lanhal basar, di antara mereka ada yang melewati jembatan, menyeberangi jembatan itu, ya, kalanhal basar, seperti satu kedipan mata. Ya, sekali kedip udah nyampe kan. Wa minhum man yamurru kal barqi, di antara mereka ada yang, ya, menyeberangi jembatan itu secepat kilat. Wa minhum man yamurru karrih, di antara mereka yang menyeberangi jembatan itu secepat angin. Wa minhum man yamurru kal farasil jawad, di antara mereka ada yang menyeberangi jembatan itu seperti larinya kuda perang. Wa minhum man yamurru karrikabil ibil, seperti mengendarai onta. Wa minhum man ya'du adwan, di antara mereka ada yang menyeberanginya dengan berlari. Wa minhum man yamshi masyan, di antara mereka ada yang berjalan pelan-pelan. Wa minhum man yazhaf zahfan, di antara mereka ada yang merangkak, berjalan dengan pantatnya, yazhafu zahfan. Wa minhum man yuqtafu, tapi di antara mereka ketika menyeberangi jembatan itu ada yang disambar. Fayulqa fi jahannam, lalu dilemparkan ke dalam jahannam. Fa innal jisra alaihi kalali, karena jembatan sirat itu memiliki kalali, memiliki gancu-gancu. Takhsifun nasa bi'amalihim, akan menyambar orang-orang yang lewat sesuai dengan amal perbuatan mereka. Faman marra 'ala sirat dakhala jannah. Siapa yang berhasil menyeberangi jembatan sirat itu masuk surga dia. Sudah dipastikan masuk surga. Fa idza 'abaru alaih, jika mereka telah berhasil menyeberangi jembatan sirat, waqafu 'ala qantaratin, mereka masih berdiri, meskipun dia masih pasti masuk surga, masih ada satu kejadian lagi. Waqafu 'ala qantarah, mereka akan diberhentikan di sebuah jembatan kecil. Qantarah. Bainal jannati wan nar, jembatan kecil yang ada di antara surga dan neraka. Ya, fayuqtassu li ba'dihim min ba'd. Kemudian dikisos, ya, satu sama lain. Ya, dibalas atas kezaliman satu sama lain. Ya. Fa idza hudzibu, apabila mereka telah rapikan, wanuku, dan telah dibersihkan, udzina lahum fi dukhulil jannah, baru diperintahkan kepada mereka untuk masuk surga. Nasallahu taala yang jannah. Wa awwalu man yastafihu babal jannah, orang pertama yang meminta dibukakan pintu surga, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa awwalu man yadkhulul jannah minal ummatuhu sallallahu alaihi wasallam, dan umat manusia pertama yang masuk surga adalah umat beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu umat ijabah. Ya, umat ijabah, umat beliau yang masuk Islam, karena manusia seluruhnya sejak beliau diutus sampai hari kiamat itu umat beliau. Yang masuk Islam disebut umat ijabah. Walahu fil qiyamati salatu syafa'atin, dan Nabi SAW di hari kiamat nanti memiliki 3 syafaat. Memiliki 3 kali syafaat. Amma syafa'atul ula, adapun syafaat yang pertama, fayasfa'u li ahlil mauqif, Nabi akan memberikan syafaat kepada ahlul mauqif, ya, kepada manusia di mahsyar, hatta yuqdha bainahum, hingga diputuskan di antara mereka, diadili di antara mereka, ba'da an yataraja'al anbiya, sudah para nabi satu persatu menolak memberikan syafaat. Adam wa Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam alaihi wassalatu wassalam. Ya, syafaat hatta tantahiya ilaih. Nabi SAW memberikan syafaat sampai pengadilan selesai di mahsyar. Dan diingat bahwa yang meminta kepada para nabi saat itu di hari kiamat, ya, agar mereka mensyafaati, menyampaikan kepada Allah agar segera dibuka pengadilan hari kiamat, itu hanyalah orang-orang beriman yang meminta. Hanyalah apa? Orang-orang beriman. Orang kafir mereka tidak kenal nanti. Tidak kenal. Ya. Wa amma syafa'atu tsaniyatu, adapun syafaat Nabi SAW yang kedua,
Fayashfa'u fi ahli jannah an yadkhulul jannah. Nabi SAW memberikan syafaat kepada mereka ahli jannah agar segera masuk ke surga. Wa hatani syafa'atani khassatani lahu. Dua syafaat ini khusus hanya dimiliki oleh Nabi SAW atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi SAW mengatakan, ya, ana lakum biha. Aku yang akan memberikan syafaat kepada kalian. Ya, fayadhabu, ya, fayasjudu tahtal arsy, lalu beliau pergi dan bersujud di bawah, ya, sehingga sana Allah Subhanahu wa taala, ya, fayahmaduhu wa yusni alaihi bimahamidah, ya, Allahu a'lamu, ya, biha. Kemudian Nabi SAW memuji-muji Allah, menyanjung-nyanjung Allah dengan pujian-pujian. Allah saja yang tahu pujian-pujian itu, tidak diajarkan ketika masih di dunia. Fayuqalu lahu, kemudian dikatakan kepadanya, irfa ya Muhammad, irfa ra'sak ya Muhammad, bangun wahai Muhammad, ya, kul yusma, bicara, ya, akan didengar, sautuq, minta, ya, akan diberikan, ya, wasfa'tu syafaat, ya, beri syafaat, akan dikabulkan syafaatnya. Menunggu apa? Menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, tidak langsung, ya, ana kulillahi syafaatu jami'an. Amma syafa'atu tsalitsah, adapun syafaat Nabi SAW yang ketiga, fayashfa'u fi man istahaqqan nar. Nabi memberikan syafaat kepada orang mukmin yang berhak masuk neraka agar dibebaskan dari neraka, orang mukmin saja. Wa hadhihi syafa'atu lahu wa lisa'irin nabiyyin wa siddiqin wa ghairihim. Tetapi syafaat yang ketiga ini juga Allah perintahkan, Allah izinkan bagi, ya, selain beliau, ya, dari para nabi dan para siddiqin, orang-orang soleh dan yang lainnya. Syuhada. Fayashfa'u fi man istahaqqan nar alla yadkhulaha. Beliau memberi syafaat kepada orang yang berhak masuk neraka agar tidak masuk neraka. Wa yashfa'u fi man dakhalaha an yakhruja minha. Dan memberi syafaat orang beriman yang telah masuk neraka agar dibebaskan darinya. Wa yukhrijullahu ta'ala minan nari aqwaman bighairi syafa'ah. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri akan membebaskan dari neraka aqwaman, segolongan orang bighairi syafa'ah, tanpa lewat syafaat. Jadi setelah para malaikat memberi syafaat, para nabi memberi syafaat, para siddiqin, para syuhada, para sholihin memberi syafaat, ya, para salat, anak-anak yang mati ketika masih kecil telah memberi syafaat semuanya, ya, maka, ya, tersisa Allah Subhanahu wa taala saja yang akan apa? Memberi syafaat, ya. Tersisa Allah Subhanahu wa taala saja yang akan membebaskan, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala membebaskan, ya, segolongan manusia dari neraka, ya. Segolongan manusia dari neraka dimasukkan ke surga. Ini orang-orang mukmin, ya. Bal bi fadlillahi wa rahmati, semata bukan dengan syafaat siapapun, tetapi semata-mata karena kemurahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu hanya bagi orang mukmin. Tidak mungkin orang kafir dapat rahmat Allah di akhirat. Hah? Jadi itu hanya yang dibebaskan oleh Allah sendiri dari neraka tanpa melewati syafaat, karena dia udah nggak dapat kartu syafaat dari siapapun. Ya, udah nggak dapat kartu syafaat dari siapapun. Ya. Maka Allah yang membebaskan dia, itu dia orang mukmin. Ya, semata karena kemurahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa yabqa fil jannah fadlun. Ya. Aman dakhala min ahli dunya. Kemudian ketahuilah bahwa di surga itu masih ada tempat-tempat yang kosong. Masih ada tempat-tempat yang kosong. Tidak dihuni oleh orang-orang ahlu jannah dari kalangan penduduk dunia. Fayunsyi'ullahu laha aqwaman. Maka Allah menciptakan untuk tempat-tempat kosong di surga itu, ya, penghuninya. Ya, diciptakan langsung jadi penghuni surga. Ya, fayudkhiluhumul jannah, dan Allah masukkan mereka ke dalam surga. Wa asnafu ma tatadammanahu darul akhirah. Ya. Pembahasan-pembahasan secara detail yang ada di negeri akhirat, di kampung akhirat, minal hisab was thawab wal iqab, berupa pengadilan, ya, as-thawab ganjaran, wal iqab hukuman, wal jannah wan nar surga dan neraka. Wa tafasil dzalik, serta perinciannya,
Madhkuratun fil kutubil munazzalah minas sama. Semuanya telah disebutkan di dalam semua kitab suci yang Allah turunkan dari langit. Wal athar minal ilmi, wal atharatu minal ilmi al-ma'thuri 'an al-anbiya. Semuanya telah diberitakan di dalam sabda-sabda seluruh nabi. Ya, jadi semua nabi telah menceritakan dengan rinci perkara-perkara kejadian akhirat. Kitab-kitab suci yang Allah turunkan, ya semuanya telah merinci kejadian-kejadian akhirat. Ya, wa fil ilmi al-mawruth an Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min dzalika ma yashfi', tetapi maksud Ibnu Taimiyah, tetapi kita sebagai umat Islam tidak butuh untuk menelaah kitab-kitab terdahulu ataupun himpunan perkataan-perkataan para nabi-nabi terdahulu yang diklaim oleh yang mengumpulkannya dalam perkara kejadian-kejadian akhirat. Tidak perlu. Kenapa? Wa fil ilmi al-mawruth, ya, karena di dalam ilmu yang diwariskan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kejadian-kejadian akhirat, tentang kejadian-kejadian akhirat, ma yashfi wa yakfi, sudah sangat mengobati dan mencukupi. Faman ibtaghahu wajadahu, siapa yang ingin mempelajarinya pasti dia akan menemukannya. Subhanallah. Wa tu'minu firqatun najiyah wa ahlus sunnati wal jamaah bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan al-firqatun najiyah ahlus sunnah wal jamaah itu beriman kepada takdir yang baik ataupun yang buruk. Wal imanu bil qadari ala darajatain. Iman kepada takdir, ya, iman kepada takdir itu ada dua tingkatan. Kullu darajatin tatadammanu syai'ain. Setiap tingkatannya ya berisikan ya dua tingkatan lagi. Jadi iman kepada takdir itu artinya iman kepada empat perkara ini. Ya. Darajatul ula yang pertama, al-imanu bi anna Allah Ta'ala alima ma al-khalqu amiluna bi ilmihil qadim. Mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala yang diperbuat oleh makhluk bi ilmihil qadim. Ya. Dengan sifat kemahatauan Allah Subhanahu wa taala yang telah dia miliki dan senantiasa dia miliki dan selalu akan dia miliki. Allazi huwa mausufun bihi azalan wa abadan. Sifat mengetahui itu selalu dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala ya sedari awal dan seterusnya, azalan wa abadan. Wa alima jami'a ahwalihim. Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua yang dilakukan oleh makhluk. Minat ta'at wal ma'asi wal arzat wal ajal, baik berupa ketaatan, maksiat, rizki ataupun ajal. Cuma kataballahu ta'ala fil lauhil mahfuz maqadir al-khalaiq. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mencatat ya di dalam lauhul mahfuz takdir seluruh makhluk. Fa awwalu ma khalaqallahu qalam. Yang pertama kali Allah menciptakan pena, qala lahu, Allah berfirman kepadanya. Pertama kali Allah menciptakan pena, Allah berfirman kepadanya, uktub, catat. Faqala ma aktub. Maka pena itu menjawab, apa yang harus aku tulis? Qala uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Catat semua yang akan terjadi hingga hari kiamat. Fama asabal insana lam yakun yukhti'ahu. Maka apa saja yang menimpa manusia, apa saja yang telah ditakdirkan oleh Allah tidak akan meleset. Wa ma akhtahu lam yakun yusibahu. Dan apa yang tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya, maka tidak akan menimpanya. Jaffatil aqlam, pena telah kering, yakni telah selesai ditulis, pena telah selesai menulis takdir. Ratuyatus suhuf, dan lembaran-lembaran lauhul mahfuz juga telah dilipat. Kama qala Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah taala berfirman, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ard, inna dzalika fi kitabin, inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidakkah engkau mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala apa yang ada di langit dan di bumi? Sesungguhnya hal itu tercatat di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya hal itu sangat mudah bagi Allah. Wa qala ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Allah juga berfirman, apa saja ya atau tidaklah satupun musibah terjadi di bumi, tidak pula menimpa salah satu dari kalian illa fi kitabin, melainkan sudah tercatat dalam kitab Lauhul Mahfuz min qabli an nabra'aha, sebelum ya kami mewujudkan ya musibah tersebut. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Hal itu sangatlah mudah bagi Allah. Makna min qabli an nabra'aha min qabli an nujida
tilkal musibah, sebelum kami mewujudkan musibah tersebut. Wa hadha at-taqdir at-tabi' li ilmihi subhanahu wa ta'ala yakunu fi mawadhi'a jumlatan wa tafsilan. Takdir yang mengikuti apa yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala ini yakunu fi mawadhi'a jumlatan wa tafsilan. Ya. Dalam beberapa kejadian disebutkan secara global dan secara rinci. Faqad kataba fi lauhil mahfuz masa. Karena Allah Subhanahu wa taala itu mencatat di dalam lauhul mahfuz apa ya saja yang Dia kehendaki. Tidak ada yang bisa mengaturnya atau memaksanya. Fa'idha khalaqa jasadal janin qabla nafsi ruh fihi ba'atha ilaihi malakan. Saya tidak ingat, ini sepertinya tidak ada akun yang lain. Betul. Ini tidak ada. Fa'idha khalaqa jasadal janin qabla nafsi ruh fihi, apabila Allah menciptakan jasad janin sebelum meniupkan ruh di dalamnya, ba'atha ilaihi malakan. Allah mengutus seorang malaikat kepada janin tersebut, fayu'maru bi arba'i kalimat. Lalu malaikat itu diperintahkan untuk mencatat 4 perkara. Biqadri rizqihi, mencatat rezekinya, wa ajalihi, ajalnya, wa amalihi, dan amalnya, wa syaqiyun au sa'idun, dan apakah dia itu bahagia, celaka atau bahagia. Nahu dzalik. Fa hadzal qadar qad kana yunkiruhu ghulatul qadariyah qadiman. Takdir derajat pertama ini yaitu apa? Allah Maha mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi dan mencatatnya dalam Lauhul Mahfuz. Ini dulu diingkari oleh ghulatul qadariyah, diingkari oleh qadariyah akut. Qadiman, di masa terdahulu. Wa munkiruhul yaum qalilun. Adapun sekarang 700 tahun yang lalu ini, adapun sekarang maka sangat sedikit yang mengingkarinya. Maksudnya dari yang mengaku Islam. Kalau orang kafir ya banyak, 7 miliar, yang Islam cuma 1 miliar kan. Yang 6 miliar itu kan ingkar semua kepada takdir kan, enggak percaya kepada takdir. Tapi maksudnya yang dimaksud di sini wallahu a'lam yang mengaku Islam. Dari kalangan yang mengaku Islam, yang mengingkari takdir derajat pertama, yaitu Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi dan mencatatnya dalam Lauhul Mahfuz, ini adalah apa? Ghulatul qadariyah. Sekte qadariyah, pengingkar takdir yang ekstrim, yang akut, qadiman, di masa terdahulu. Adapun sekarang kata Syekhul Islam di masa 700 tahun yang lalu, itu sedikit. Itu sedikit. Oleh karenanya Syekhul Islam ketika menjelaskan orang-orang Qadariyah, Mu'tazilah yang dihadapi oleh Imam Ahmad sekalipun itu bukan ekstrim Qadariyah. Yang dihadapi oleh Imam Ahmad sekalipun itu bukan ekstrim Qadariyah, kata Syekhul Islam. Sehingganya Syekhul Islam menyebutkan bahwa Imam Ahmad masih salat bermakmum kepada imam-imam Qadariyah itu. Karena mereka bukan gulat Qadariyah. Kalau gulat Qadariyah yang ekstrim, mereka sepakat kaum muslimin, para salaf, bahwa mereka kuffar, murtadun. Wa amma darajat tsaniyah, adapun derajat yang kedua dari iman kepada takdir, fahiya masyiatullah an-nafidah. Maka itu adalah kehendak Allah yang pasti terjadi, wa qudratuh syamilah, kemahamampuan Allah Subhanahu wa taala yang mencakup segala sesuatu. Wa huwal imanu bi anna ma sya'allahu kan, yaitu mengimani bahwa apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, wa ma lam yasha' lam yakun, dan apa yang tidak Allah kehendaki maka tidak akan terjadi. Wa annahu ma fis samawati wa la fil ardi min harakatin wa la sukunin, dan mengimani bahwa apa saja yang ada di langit dan di bumi, baik itu yang bergerak ataupun diam, illa bi masyiatillah subhanahu wa ta'ala, melainkan terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. La yakunu fi mulkihi ma la yurid. Tidak ada sesuatu terjadi di kerajaannya tanpa dia inginkan. Tidak ada sesuatu yang terjadi di kerajaan Allah sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada.
Fa innahu subhanahu wa ta'ala kullu syai'in qadir. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu Maha mampu atas segala sesuatu. Minal mawjudat wal ma'dumat. Ya, Maha mampu atas segala sesuatu yang ada, yang sudah ada ataupun yang tidak ada. Fama min makhluqin fis samawati wala fil ardi illa Allah khaliquhu subhanahu. Sehingga tidak ada satupun makhluk di langit ataupun di bumi melainkan Allah penciptanya. La khaliqa ghairuhu wala rabba siwahu. Tidak ada pencipta selain Dia dan tidak ada pengatur selain Dia. Wa ma'a dzalik, toh demikian meskipun segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, toh demikian ya, ma'a dzalik faqad amarul ibadah bi ta'atihi wa ta'ati rusulihi. Ya, toh demikian Allah memerintahkan para hambanya agar taat kepadanya dan taat kepada rasul-rasulnya. Wa nahahum an ma'siyatihi, dan melarang mereka dari bermaksiat kepadanya. Ya. Jadi salah satu akar kesesatan dalam masalah takdir ya adalah mempertentangkan antara perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangannya dengan takdir. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, seperti orang-orang musyrik. Ya. Walau sya'allahu ma asyrakna wala abauna wala haramna min syai'. Kalau Allah menghendaki, niscaya kami tidak akan berbuat kesyirikan. Jadi mereka dilarang berbuat kesyirikan, diperintahkan bertauhid, ya. Mereka jawabnya apa? Kalau Allah mentakdirkan, kami tidak akan berbuat kesyirikan. Leluhur kami juga tidak akan berbuat kesyirikan. Mempertentangkan antara apa? Antara perintah dan larangan Allah dengan takdir. Ya. Meninggalkan perintah Allah dan melanggar larangan Allah beralasan dengan takdir. Ya, itu salah satu akar kesesatan. Ya. Wa huwa subhanahu yuhibbul muttaqina wal muhsinina wal muqsitin. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang berbuat ihsan, orang-orang yang berbuat adil. Wa yarda 'anil ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Allah ridha kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wa la yuhibbul kafirin. Dan Allah tidak mencintai orang-orang kafir. Wa la yarda 'anil qaumil fasikin. Tidak ridha kepada orang-orang yang fasik yang keluar dari ketaatan kepadanya. Wa la ya'muru bil fahsya. Allah tidak pernah memerintahkan perbuatan-perbuatan fahisah, perbuatan-perbuatan yang sangat kotor. Wala yardha li ibadil kufra. Allah juga tidak ridha kekafiran pada hambanya. Wala yuhibbul fasad. Dan Allah tidak mencintai kerusakan. Ya. Wal ibad fa'iluna haqiqatan. Manusia mereka adalah pelaku sebenarnya dari perbuatan-perbuatan mereka. Wallahu khaliqu af'alihim. Dan Allah yang menciptakan perbuatan mereka. Allah menciptakan mereka dan menciptakan perbuatan mereka. Allah khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan perbuatan kalian, apa yang kalian perbuat. Ya. Manusia, jadi manusia adalah pelaku sebenarnya dari perbuatan-perbuatan dia. Kalau abdu huwa mu'min, al-kafir, ya, manusia itu dia yang mukmin, dia yang kafir, wal bar wal fajir, dia yang apa? Dia yang taat, dia yang fajir, yang fasik, wa musalli wa sha'im, dia yang salat, dia yang berpuasa. Dia pelaku sebenarnya. Ya, oleh karenanya akan dibalas karena perbuatannya. Ya. Walil ibadi qudrah ala a'malihim. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada manusia untuk beramal, untuk berbuat. Walahum iradah. Dan Allah juga berikan kepada mereka keinginan. Allahu khaliquhum wa khaliqu qudratihim wa iradatihim. Allah yang menciptakan mereka, Allah yang menciptakan kemampuan mereka, Allah yang menciptakan keinginan mereka, kehendak mereka. Kama qala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, liman syaa minkum ayyastaqim wa ma tasyauna illa yasha'allahu rabbul alamin. Bagi siapa di antara kalian yang ingin istiqamah, yang ingin untuk lurus di atas jalan siratal mustaqim, wa ma tasyaun, dan tidaklah ya kalian berkeinginan illa yasha'allahu rabbul alamin, itu terwujud kecuali dikehendaki oleh Allah Rabbul Alamin. Wahadi darajah, ya, tingkatan minal qadar, iman kepada takdir yang ini, yaitu iman kepada bahwa Allah menghendaki segala sesuatu, ya, dan Allah yang menciptakan segala sesuatu, termasuk menciptakan hamba dan perbuatannya dan ya keinginannya, ya, dan hamba itu adalah pelaku perbuatan dia sebenarnya, sehingganya dia yang disebut mukmin kafir, dia yang disebut fasik saleh, dia yang disebut musalli, dia yang disebut orang yang salat, disebut orang yang berpuasa dan seterusnya, dan dia yang akan menerima balasan sesuai perbuatannya.
yukadzibu biha 'amatul qadariyah. Ini tidak diimani alias diingkari oleh semua qadariyah, baik qadariyah yang ekstrim ataupun qadariyah yang tidak ekstrim. Mereka mengingkari ini. Ya, mereka mengingkari takdir, artinya mereka mengingkari ya bahwa ya perbuatan yang bahwa apa yang terjadi ini dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka mengingkari bahwa perbuatan manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keinginan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa yang menciptakan manusia itu sendiri? Ya, perbuatan itu terserah manusia itu sendiri yang menciptakannya. Ya. Jadi dia mau berbuat apa terserah dia yang menciptakan perbuatan sendiri. Bukan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alladzina sammahu Nabi sallallahu alaihi wasallam majus hadhil ummah. Mereka oleh Nabi SAW digelari sebagai majusinya umat ini. Majusi umat ini. Karena meyakini ada dua pencipta. Ya, Allah dan manusia. Sebagaimana majusi meyakini ada dua ilah. Ya, apa? Nah, cahaya dan kegelapan. Ya, cahaya dan kegelapan. Wa yaghlu fiha qaumun min ahli al-itsbat. Ya. Namun derajat yang kedua, tingkatan yang kedua yaitu kehendak Allah dan segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah. Yaghlu fiha qaumun min ahli al-itsbat. Muncul segolongan orang yang menetapkan takdir kemudian keliru, ya, menetapkan takdir secara berlebihan sampai keliru. Ya, kekeliruannya sampai mana? Ya, hatta salabul 'abda qudratahu wa ikhtiyarahu. Mereka sampai mengatakan bahwa manusia itu tidak memiliki kemampuan dan tidak memiliki keinginan. Wa yukhrijuna an af'alillahi wa ahkamihi, ya, hikamaha wa masaliha. Jadi gimana? Mereka menetapkan bahwa benar segala sesuatunya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah yang menciptakan. Terus manusia itu ya tidak punya kemampuan, manusia tidak punya keinginan. Kalau dia berbuat yaitu Allah yang berbuat. Kalau dia bermaksiat yaitu Allah yang bermaksiat. Kalau dia salat yang salat Allah. Ya. Kalau dia mukmin yang beriman Allah. Kalau dia kafir yang kafir Allah. Kalau ya begitu. Ya, ini disebut apa? Qaumun ya, ghuluun min ahli al-itsbat. Ya. Mereka adalah kaum yang berlebihan dan menetapkan takdir ya sampai keliru, sampai tingkatan apa? Mengimani, meyakini bahwa manusia tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki keinginan. Ya. Sekarang bahasanya dikemas lebih unik lagi, ya. Tidak ada manusia yang tahu mana yang benar dan salah, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kamu berbuat apa saja tidak boleh dikatakan kamu benar atau kamu salah. Ya, hanya Allah yang tahu benar atau salah. Ya. Iya. Maka segera pukul dia. Kalau dia marah tidak. Kamu enggak tahu saya benar atau salah. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Iya, segera siksa dia, ya. Siksa dia, cincang dia. Nah, kalau dia malah tenang, ini Allah yang sedang menyiksa kamu. Allah yang sedang menyiksa kamu. Ya, ataupun saya benar atau salah, enggak, kamu enggak tahu, saya juga enggak tahu, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Iya. Alhamdulillah. Ambil harta-hartanya, curi harta-hartanya. Kamu pencuri tidak, ini hanya Allah yang tahu. Ya, saya benar atau salah mengambil barang kamu, ini hanya Allah yang tahu. Ya. Iya. Ayukhrijuna 'anil af'alillahi wa ahkamihi hikamaha wa masaliha. Kaum ini mereka telah ya mengeluarkan perbuatan telah mengeluarkan yukhrijuna 'an af'alillah. Kaum ini mereka ya telah menafikan ya hikmah dan maslahat pada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tidak mengimani adanya hikmah dan maslahat dalam apa yang menjadi perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau mereka membaca wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa hikmah dari Allah menciptakan jin dan manusia? Apa hikmahnya? Liya'budun, agar mereka mentauhidkan Allah. Kata mereka tidak. Allah menciptakan, ya menciptakan begitu saja. Ya, tidak ada hikmah di dalamnya. Ya, tidak ada kemaslahatan di dalamnya. Allah ya huwaladzi khalaqalakum ma fil ardi. Ya, Allah yang menciptakan untuk kalian
Kemaslahatan kan? Untuk kalian, untuk kemaslahatan kalian segala apa yang ada di muka bumi ini. Tidak. Ya, Allah menciptakan itu ya menciptakan begitu saja. Ya, tidak ada hikmah, tidak ada maslahat. Ya. Karena Allah itu tidak punya tendensi. Allah itu tidak punya apa? Tendensi. Kalau perbuatan Allah itu ada hikmah dan ada pertimbangan maslahat, berarti Allah itu punya tendensi. Allah itu punya tendensi. Iya, ya. Allah Subhanahu wa taala menggerakkan tangan saya untuk mukulin kamu, ini enggak ada hikmah, enggak ada maslahatnya, tenang saja. Allah enggak punya tendensi dalam hal ini, tenang saja ya. Iya. La haula wala quwwata illa billah. Wa min usulil firqatin najiyah, ya. Berbicara dengan orang-orang seperti itu yang ya kata Al-Alusi di apa? Subhanallah. Al-Alusi di kelengkapan kitab Minhajut Ta'sis ya berbicara dengan orang seperti itu. Orang seperti ini ya akalnya lebih butuh diobati daripada dikasih dalil. Ya, orang-orang yang seperti itu akal warasnya lebih butuh untuk diobati daripada dikasih dalil. Iya. Wa min usul firqatin najiyah, dan di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah firqatun najiyah, anad-din wal iman qaul wa amal. Ya. Bahwasanya iman itu adalah ucapan dan amalan. Qaulul qalbi wal lisan, ucapan hati. Ya. Dan ucapan lisan, amalul qalbi wal lisan wal jawarih. Amalan hati, amalan lisan dan amalan perbuatan. Wa anal iman yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Dan bahwasanya iman itu bertambah dengan sebab ketaatan, ya, dan berkurang menurun dengan sebab maksiat. Ya. Wa hum ma'adzalik, meskipun Ahlussunnah wal Jamaah itu berpendapat bahwasanya iman itu adalah ucapan dan amalan, keyakinan, ucapan dan amal perbuatan, bertambah sebab ketaatan, berkurang sebab maksiat, ya. Meskipun begitu, hum la yukaffiruna ahlal qiblah. Mereka tidak mengkafirkan orang-orang beriman ahlul kiblat yang salat ke arah kiblatnya kaum muslimin bimutlaqil ma'asi wal kabair, hanya dengan sebab ia melakukan maksiat atau dosa besar. Ya, yang dimaksud dengan maksiat dan dosa besar di sini maduna syirki. Ya, maduna syirki wal kufri. Ya. Kata sekolah di sini, wa hum ma'a dzalik la yahkumuna bil kufri ala man yad'i al-islam wa yastaqbilu Ka'bah bi mutlaq irtikabil ma'asi allati hiya duna syirki wal kufri. Meskipun ahlu sunnah itu mengimani bahwa iman itu, berakidah bahwa iman itu keyakinan, ucapan dan perbuatan, bertambah dengan taat, berkurang dengan maksiat, tetapi mereka tidak mengkafirkan orang yang mengaku Islam dan masih sholat menghadap kiblatnya umat Islam hanya sebab dia melakukan maksiat yang tidak mencapai level kesyirikan dan kekafiran. Ya. Jadi jangan dimasukkan kalau orang berbuat kesyirikan, syirik akbar dan kufur akbar, jangan dimasukkan dalam pembahasan ini. Ya, tidak masuk. Ya. Enggak disebut lagi ahlul kiblah. Ya, sepakat. Enggak disebut lagi ahlul kiblah kalau orang melakukan kesyirikan dan kekafiran. Ya. Kama yaf'aluhul khawarij, berbeda dengan yang dilakukan oleh orang-orang khawarij. Mereka mengkafirkan pelaku dosa besar yang tidak mencapai level syirik akbar dan kufur akbar dari kalangan kaum muslimin. Ya. Balil ukhuwatul imaniyah tsabitatun ma'al ma'asi. Ini lebih mempertegas lagi. Ya. Bahkan yang namanya persaudaraan seiman itu masih tetap diakui, masih tetap ada. Ma'al ma'asi, meskipun orang itu melakukan maksiat. Maksiat yang apa tadi? Maduna syirki wal kufur. Yang tidak mencapai level syirik dan kufur. Apa mau antum dibilang saudara seagama sama musyrikin? Hah? Mau dibilang kan? Saudara seagama sama pelaku syirik? Saudara seagama sama dukun? Saudara seagama sama tukang sihir? Mau? Ya enggak mau kan? Ya. Ukhuwah imaniyah, persaudaraan seagama, sabitatun masih tetap ada, masih tetap diakui. Ma'al ma'asi. Ya, meskipun orang berbuat maksiat yang tidak mencapai level syirik dan kufur.
Kama qala subhanahu fi ayatul qisas, sebagaimana Allah taala berfirman tentang ayat qisas dalam surat Al-Baqarah, "Faman 'ufiya lahu min akhihi syai' fattiba'un bil ma'ruf." Barang siapa yang pembunuh yang mendapatkan ampunan ya dari keluarga korban, di sini dikatakan apa? Min akhihi, dari saudaranya. Ya, diganti dengan diat, bukan diganti dengan qisas, tapi diganti dengan apa? Diat. Fattiba'un bil ma'ruf. Maka tunaikan diat itu dengan baik. Ya, masih disebut saudara. Wa qala wa in ta'ifatani minal mu'minina qatalu fa aslihu bainahuma. Apabila dua golongan dari orang-orang beriman itu saling berbunuh, saling perang, maka damaikan antara keduanya. Fa in baghat ihdahuma al-ukhra, apabila salah satu dari dua golongan itu menzalimi golongan yang lain, faqatilul lati tabghi, maka perangilah golongan yang berbuat zalim hatta yastafi'a ila amrillah, sampai ia mau kembali kepada perintah Allah, yaitu damai. Fa in ta'at, apabila telah bertaubat, fa aslihu bainahuma bil adl, maka damaikan mereka dengan keadilan. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang-orang mukmin itu tidak lain bersaudara. Orang-orang mukmin itu tidak lain bersaudara. Wala yaslubuna al-fasiqal milliyah mal imani bil kulliyah. Ahlu sunnah tidak akan mencabut ya gelar mukmin dari al-fasiq al-milli, ya, dari pelaku kefasikan dari kalangan kaum muslimin. Namanya al-fasiq al-milli. Ya. Al-milli itu dari kata millah, nisbat kepada millah. Apa millah di situ? Millatul Islam. Ya, al-fasiq ala millatul Islam. Ahlu sunnah wal jamaah tidak akan mencabut ya gelaran apa? Mukmin secara total bil kulliyah. Artinya apa? Mencabut gelar mukmin secara total? Hah? Memvonisnya kafir. Ahlu sunnah tidak akan memvonis kafir, mencabut status iman secara total. Dari siapa? Al-fasiq al-milli. Ya, pelaku kefasikan dari kalangan kaum muslimin. Ya, kefasikan, bukan kesyirikan dan kekafiran, bukan, kefasikan. Wala yukhalliduna bin nar. Tidak juga mereka akan memvonisnya kekal di neraka. Kama taqulul Mu'tazilah. Berbeda dengan pendapat Mu'tazilah. Balil fasik, tetapi yang namanya orang fasik, ya, pelaku kefasikan dari kalangan ahlul Islam, yadkhulu fismil iman, masih disebut mukmin. Semisal qauli ta'ala, seperti dalam firman Allah, fatahriru qabatin mu'minah. Maka bebaskanlah ya seorang budak beriman. Ya. Bebaskan seorang budak beriman, mau itu budaknya itu soleh, taat ataupun fasik, enggak taat. Yang penting dia masih muslim, mukmin. Ya. Waqad la yadkhul, tetapi terkadang orang fasik yang dari kalangan ahlul Islam itu tidak masuk ke dalam ismil iman mutlak, ke dalam sebutan mukmin yang sempurna imannya. Ini namanya iman mutlak. Enggak masuk dalam sebutan mukmin yang imannya sempurna. Jelas kan? Kita bukan murji'ah yang mengatakan pelaku kefasikan, pelaku maksiat imannya apa? Sempurna. Ya, kalau kamu tidak baiat kepadanya maka kamu mati jahiliyah. Tidak. Ya, kamu pelaku jahiliyah ya. Ya, faqad la yadkhul fi ismil iman mutlaq. Yang namanya orang fasik dari kalangan ahlul Islam, dia tidak masuk ke dalam sebutan mukmin yang imannya sempurna. Kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Contohnya, kalau disebut ayat ini, ya, orang-orang mukmin itu hanyalah mereka-mereka yang apabila disebut nama Allah, niscaya hati mereka akan bergetar karena takut. Ini mukmin, di sini mukmin apa? Sempurna imannya. Wa qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, ay kamilul iman. Tidaklah berzina, tidak seorang pezina itu berzina ketika dia berzina dia mukmin. Maksudnya apa? Sempurna iman. Tidaklah seorang pezina itu berzina dan ketika itu dia mukmin yang imannya sempurna. Jelas tidak. Ya, karena Ahlussunnah mengatakan apa? Yang kutbil maksiat. Imannya itu menurun, berkurang dengan sebab maksiat, berzina, bermaksiat. Ya. Wala yasriqu sariq hina yasriqu wa huwa mu'min. Dan tidaklah seorang pencuri itu mencuri ketika dia mencuri sementara dia mukmin dengan iman yang sempurna. Ini wawunya haliyah. Aywa.
Wa huwa mu'min ay hala kaunihi mu'minan kamilal iman. Wa la yashrabul khamra hina yashrabuha, dan tidaklah seorang peminum khamr itu minum khamr ketika dia minum sementara dia mukmin yang sempurna imannya. Wa la yantahibu nuhbatan zata syarafin yarfa'un nasu ilaihi fiha absarahum hina yantahibuha wa huwa mu'min, dan tidaklah seseorang itu merampas ya harta orang lain di depan khalayak ramai. Ya. Mereka melihatnya dengan mata kepala mereka. Ketika dia merampasnya itu dalam keadaan dia mukmin, imannya sempurna, tidak. Tetapi imannya apa? Berkurang, lemah. Ya. Yaqulun, lalu menyebut apa? Ahlu sunnah, orang yang berbuat kefasikan dari kalangan ahlu Islam disebut apa? Mereka mengatakan huwa mu'min naqisul iman. Orang fasik itu dia mukmin tidak sempurna imannya. Dia mukmin lemah iman. Au mu'min bi imanihi fasik bi kabirati, atau kita sebut dia mukmin karena imannya, ya, dia fasik karena perbuatan dosa besarnya. Fala yuqta al-ism al-mutlaq wala yuslabu mutlaqul ism. Sehingga tidak disematkan kepadanya gelaran sempurna, ya, gelaran mukmin sempurna imannya, wala yuslabu mutlaqul ism, tetapi tidak divonis dia kafir, ya, dicabut darinya, ya, keimanannya secara total. Ya. Wa min usuli ahli sunnati wal jamaah, dan di antara akidah ahli sunnah wal jamaah. Kayaknya nih sampai asar selesai deh. Wa min usuli ahli sunnati wal jamaah, dan di antara akidah ahli sunnah wal jamaah, salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamatnya hati dan lisan mereka, ya, terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati mereka selamat dari kedengkian terhadap dan kebencian terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu. Lisan mereka selamat dari, ya, menghina, apalagi mencaci, apalagi mengkafirkan, ya, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu. Kama wasafahumullahu bihi fi qaulihi, karena Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan sifat ahlu sunnah wal jamaah, sikap mereka terhadap para sahabat di dalam kitabnya, walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun, dan orang-orang yang datang sesudah mereka, ya, sesudah para sahabat, yaqulun, mereka berkata, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam beriman. Wala taj'al fi qulubina ghillan, dan janganlah engkau jadikan kedengkian dalam hati kami lil ladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman yang telah mendahului kami ataupun yang sekarang ataupun yang akan datang. Rabbana innaka raufur rahim. Wa ta'atu Nabi sallallahu alaihi wasallam biqaulih, dan juga, ya, mereka dalam hal itu karena taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela, mencerca, mencaci, ya, para sahabatku. Fawalladzi nafsi biyadi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, lau anna ahadakum, seandainya salah seorang dari kalian anfaqa misla uhudin zahaban, ya, bersedekah, ya, emas semisal gunung Uhud, sebesar gunung Uhud, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu, niscaya tidak akan menjangkau, ya, infak para sahabat walaupun satu genggam mereka, wala nasifahu, bahkan setengah genggam mereka, infak mereka saja tidak akan menjangkaunya. Wa yaqbaluna ma jaa bihil kitab was sunnah wal ijma' min fadailihim wa maratibihim, dan ahlu sunnah wal jamaah menerima semua yang diberitakan dalam Al-Quran, sunnah dan ijma' tentang fadailihim, fadilah mereka, keistimewaan mereka, wa maratibihim, dan tingkatan derajat-derajat mereka, karena mereka itu bertingkat-tingkat, ya, keutamaan mereka itu bertingkat-tingkat. Fa yufaddiluna man anfaqa min qabli al-fathi wa huwa sulhul Hudaybiyah wa qatal ala man anfaqa min ba'dihi wa qatal. Ahlu sunnah, ya, memandang bahwa para sahabat yang berinfak dan berperang sebelum Fathu Makkah, yang dimaksud dengan Fathu Makkah yaitu perjanjian Hudaybiyah, lebih afdal dibandingkan sahabat yang berinfak dan berperang sesudahnya. Wa yuqaddimuna al-muhajirin 'ala al-ansar. Ahlu sunnah wal jamaah memandang bahwa kaum muhajirin lebih afdal daripada kaum ansar. Wa yu'minuna bi anna Allah qala li ahli Badrin. Ahlu sunnah meyakini, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada ahlu Badr,
kepada orang-orang yang ikut serta dalam perang Badar. Wa kanu 300 wa bid'at ashar, jumlah mereka 300 sekian belas orang. I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Berbuatlah semau kalian, maka sungguh aku telah mengampuni kalian. Wah, kita mengimani hal itu. Wa bi annahu la yadkhulun nara ahadun la ya'tahta sajarah. Kita mengimani bahwa tidak akan seorang pun dari sahabat ya yang berbaiat di bawah pohon ya ketika kejadian Hudaybiyah ya, tidak ada seorang pun dari mereka yang akan masuk neraka. Kama akhbara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hal itu telah diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ketika Hudaybiyah ya mereka mendengar berita Utsman yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masuk Makkah itu telah dibunuh oleh orang-orang Quraisy, maka Nabi memanggil seluruh sahabatnya ya, kurang lebih berapa? 1.400 sahabat, dan dibaiat untuk membela Utsman ibn Affan sampai akhir ya nyawa mereka, akhir kehidupan mereka. Ya. Yang berbaiat di bawah pohon itu, ya, tidak ada satupun dari mereka yang akan masuk neraka. Ini telah diberitakan oleh Nabi SAW. Balaqat radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu aktsaru min 1400. Jumlah mereka lebih dari 1.400 sahabat. Wa yashhaduna bil jannah, dan ahlu sunnah mempersaksikan sebagai ahli surga liman syahida lahu Rasulullah SAW. Bagi siapa yang dipersaksikan oleh Rasulullah SAW sebagai ahli jannah. Kal asarah, seperti 10 sahabat, wa Sabit bin Qais bin Syammas, dan juga seperti Sabit bin Qais bin Syammas, wa ghairihi minas sahabat, dan sahabat-sahabat yang lainnya yang dipersaksikan oleh Rasulullah SAW sebagai ahlul jannah. Maka kita juga mempersaksikannya. Adapun orang-orang beriman yang sesudahnya yang tidak dipersaksikan oleh Rasulullah SAW sebagai ahlu jannah, ya, maka kita tidak boleh memastikannya sebagai ahlu jannah atau sebagai ahlu nar, bentuk neraka. Tidak, tetapi kita mengharap ya surga bagi orang-orang yang bertakwa di antara orang yang beriman, dan kita mengkhawatirkan neraka bagi orang-orang beriman yang tidak bertakwa, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itu akidah, itu tambahan disebutkan di poin ini, disebutkan dalam matn al-aqidah al-tahawiyah. Wa yuqirruna bima tawatara bihi an-naqlu an Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib wa ghairihi. Mereka mengakui apa berita yang telah mutawatir dikutip dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya, min anna khaira hadhil ummah ba'da nabiha, bahwa manusia terbaik di umat ini sesudah nabinya SAW adalah Abu Bakar summa Umar. Adalah Abu Bakar kemudian Umar. Wa yusallitun, kemudian Ahlussunnah menetapkan yang ketiga, orang terbaik di umat ini yang ketiga setelah siapa? Abu Bakar dan Umar, bi Utsman, yaitu Utsman bin Affan, wa yurabbi'un, dan menetapkan yang keempat adalah di Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ajma'in. Kama dalat alaihi al-athar, hal itu telah ditunjukkan dalil-dalilnya di dalam athar. Wa kama ajma'atus sahabah, dan sebagaimana juga telah disepakati oleh seluruh sahabat ala taqdimi Utsman fil bai'ah, ya, bahwa mereka mengedepankan Utsman untuk dibaiat sebelum Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Ma'anna ba'd ahli sunnah kanu qad ikhtalafu fi Utsman wa Ali ba'da ittifaqihim ala taqdimi Abi Bakar wa Umar ayyuhuma afdal. Padahal ahli sunnah dahulu mereka berbeda pendapat, siapakah yang lebih afdal antara Utsman dan Ali, setelah mereka sepakat bahwa yang paling afdal terlebih dahulu adalah Abu Bakar dan Umar. Faqaddama qaumun Utsman wa sakatu. Ya, sebagian ahlu sunnah saat itu berpendapat Utsman lebih afdal daripada Ali, wasakatu. Ya, kemudian mereka tidak menyebutkan orang yang keempat. Wa rabba'u bi Aliyin aw rabba'u bi Aliyin. Ya, kemudian ada di antara mereka yang menyebutkan yang keempat adalah Ali. Wa qaddama qaumun Aliyan. Ya, tapi ada di antara ahlu sunnah saat itu yang memposisikan Ali lebih afdal dari Utsman. Wa qaumun tawaqqafu, dan di antara mereka ada juga yang tawakuf, yang abstain. Lakin istaqarra amru ahli sunnah ala taqdim Utsman tsumma Ali. Namun kemudian ya kesepakatan ahlu sunnah wal jamaah ya mapan untuk menetapkan bahwa Utsman lebih afdal dari Ali sesuai dengan urutan mereka di dalam khilafah. Wa in kanat hadhil mas'alah, meskipun perselisihan ini, perbedaan pendapat ini, masalah Utsman wa Ali, perbedaan pendapat siapa yang lebih afdal, Utsman ataukah Ali? Ya, siapa yang lebih afdal, Utsman dulu atau Ali? Laisat minal usul, ini bukan perkara akidah. Allati yudallalul mukhalifu fiha 'inda jumhur ahli sunnah. Ya,
yang barang siapa berbeda pendapat menyelisihi kebenaran dalam masalah ini, maka divonis sesat di sisi ahlu sunnah wal jamaah. Tidak, ini bukan perkara usul. Mana yang lebih afdal? Ya, Utsman ataukah Ali? Terjadi perbedaan pendapat dulu terjadi perbedaan pendapat. Ya, ada yang memposisikan Utsman lebih afdal, yang memposisikan Ali lebih afdal. Ada yang tawakuf, absen. Ya, tetapi siapa yang menyelisihi pendapat yang benar dalam masalah ini tidak divonis apa? Dolal, tidak divonis sesat di sisi ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa? Laisat minal usul, karena itu bukan perkara akidah, bukan perkara asas. Lakin masalah allati yudallalul mukhalifu fiha, akan tetapi ya, persoalan perbedaan pendapat yang barang siapa menyelisih kebenaran di dalamnya maka divonis sesat, masalah khilafah adalah persoalan apa? Khilafah. Ya, barang siapa yang menganggap ya bahwa tidak ada kekhalifahan Utsman, ya, langsung kepada kekhalifahan Ali, atau yang mengatakan bahwa yang paling berhak menjadi khalifah peninggal Nabi SAW hanyalah Ali, kemudian tidak mengakui kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Utsman, maka ini divonis apa? Sesat. Ya, maka ini divonis sesat karena konsekuensi dari pendapat dia ini ya menyatakan bahwa seluruh sahabat keliru. Seluruh sahabat apa? Keliru. Padahal mereka sudah ijma, ya, khilafah itu adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Ya. Siapa yang menyelisih dalam masalah khilafah ini? Syiah. Ya, Syiah. Ya, mereka mengatakan bahwa khalifah sepeninggal Nabi SAW itu adalah Ali. Dan mereka mengkafirkan yang tidak berpendapat demikian. Wa kadzalika yu'minuna bi anna al-khalifah ba'da Rasulullah SAW. Mereka mengimani bahwa khalifah sepeninggal Nabi SAW adalah Abu Bakar, tsumma Umar, tsumma Utsman, tsumma Ali radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Wa man ta'ana fi khilafati ahad min haula'i al-a'imma fa huwa adallu min himari ahli. Barang siapa yang mempersoalkan ya ataupun mengkritik ya kekhalifahan salah satu dari 4 khalifah itu, maka dia lebih sesat dibandingkan keledai piaraannya. Ya, keledai piaraan itu binatang yang paling dungu. Ya. Ya, dijadikan perumpamaan, kalau mau memberikan perumpamaan orang yang dungu itu diperumpamakan dengan apa? Keledai piaraan. Ini ada orang yang lebih dungu dari keledai piaraannya, ya, yaitu dia yang mempersoalkan apa? Kekhalifahan salah satu dari 4 khalifah, ya. Masih ada kan sekarang Said Qutb. Ya, di antaranya Said Qutb mempersoalkan dan meragukan ya kekhalifahan Utsman, ya, kekhalifahan Utsman bin Affan. Ya. Dia menyebut ya itu sebagai kekosongan. Ya, menyebut kekhalifahan di masa kekhalifahan Utsman itu sebagai kekosongan bangunan. Ya, mempersoalkan kekhalifahan Utsman dan mencela Utsman. Wa yuhibbuna ahla bait Rasulillah SAW. Dan ahlu sunnah wal jamaah mereka mencintai ahlul bait, ya, mencintai para habaib, ya. Yatawallawnahum, membela mereka, yang faduna bihim wasiat Rasulullah SAW, selalu menjaga dan mengamalkan wasiat Rasulullah SAW haitsu qala yauma ghadir khum, ya, ketika Nabi SAW bersabda di kolam Khum sepulang dari haji wada, singgah di antara Makkah Madinah ada kolam yang disebut dengan Ghadir Khum. Nabi SAW di situ duduk bersama para sahabatnya dan beliau berwasiat, "Udzakirukumullah fi ahli baiti." Ya, "Udzakirukumullah fi ahli baiti." Aku ingatkan kalian agar senantiasa berbuat baik kepada ahli baitku. Aku ingatkan kalian supaya berbuat baik lillah, karena Allah, ya, kepada ahli baitku. Waqad qala aidan al-Abbas ammihi. Beliau juga telah bersabda kepada Al-Abbas, paman beliau, termasuk ahli bait. Waqad syaka ilayhi anna ba'd Quraisy yajfu Bani Hashim. Al-Abbas mengadu kepada Nabi SAW sebagian orang Quraisy bersikap kasar terhadap Bani Hashim. Faqala, maka Nabi bersabda, "Waladzi nafsi biyadihi," demi Allah yang jiwaku di tangannya, "la yu'minun hatta yuhibbukum lillahi wa liqarabati." Mereka tidak beriman sampai mereka mencintai kalian karena Allah dan karena kekerabatan kalian denganku. Ya, iman apa di sini? Iman sempurna. Tidak beriman mereka dengan sempurna, dengan iman yang sempurna, sampai mereka mencintai kalian karena Allah dan karena kekerabatan kalian denganku. Qala innallaha astafa Ismail. Sesungguhnya Allah telah memilih Ismail, wastafa min bani Ismail Kinanah, dan memilih Kinanah dari keturunan Ismail, wastafa min Kinanah Quraisy, dan memilih Quraisy dari keturunan Kinanah, wastafa min Quraisy Bani Hashim, dan memilih Bani Hashim dari Quraisy, wastafa min Bani Hashim, dan Allah memilihku di antara Bani Hashim.
Wa yatawallawna azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam ummahatil mu'minin. Dan ahlu sunnah juga yang memberikan loyalitasnya kepada istri-istri Nabi, ummahatil mu'minin, para ibunda kaum mukminin. Wa yu'minuna bi annahunna azwajuhu bil akhirah. Mereka juga mengimani bahwa mereka semuanya ummahatul mukminin itu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat. Khususan Khadijah, terlebih khusus kita memberikan loyalitas kepada Khadijah, ya, ummahat dari auladihi, yang menjadi ibu, ya, semua anak-anaknya kecuali semua anak Nabi SAW kecuali siapa? Ibrahim. Wa awwal man amana bihi, terlebih lagi beliau adalah orang pertama yang beriman kepada Nabi. Wa a'adahu ala amri, orang pertama yang senantiasa membela Nabi SAW. Wa kana laha minhu manzilah al-aliyah, dan Khadijah itu memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Nabi SAW. Wa Siddiqah, dan terlebih khusus adalah Siddiqah binti Siddiq Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin. Lati qala fiha Nabi SAW, yang Nabi SAW telah bersabda tentang Aisyah, Fadlu Aisyah 'ala nisa kafatis saridi 'ala sa'ir ta'am. Ya. Keistimewaan Aisyah dibandingkan seluruh wanita adalah layaknya keistimewaan sarid, ya, bubur daging dibandingkan semua makanan. Wa yatabarra'una min tariqati ar-rawafid, dan ahlu sunnah berlepas diri dari tarekhahnya rawafid. Ya, tarekhahnya Rafidhah. Alladzina yubghiduna as-sahabah. Orang-orang yang membenci para sahabat, wa yasubbunahum, dan mencaci maki para sahabat. Wa tariqatin nawasib, dan juga berlepas diri dari tarekhahnya, manhajnya an-nawasib. Alladzina yu'dhuna ahlal bait biqaulin aw amal. Orang-orang yang menyakiti ahlul bait dengan omongan ataupun dengan tindakan. Wa yumsikuna amma shajara bainas sahabah, dan mereka ahlu sunnah wal jamaah menahan diri dari perselisihan yang terjadi di antara para sahabat. Wa yaquluna inna hadhil atharil marwiyah fi masawihim, sedangkan riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang kejelekan-kejelekan para sahabat, perselisihan di antara mereka, minha ma huwa kadhib. Ya, di antara riwayat-riwayat itu ada yang palsu. Wa minha ma qad zida fihi wa nuqisa wa ghayyira an wajhi. Di antaranya ada yang ditambah-tambahi, ada yang dikurang-kurangi, dan ada yang dirubah dari makna yang sebenarnya. Wa amatus sahih minhu hum fihi ma'dzurun. Adapun yang sahih dari riwayat-riwayat itu, ya, maka para sahabat dalam perselisihan itu atau terjatuh dalam, ya, keburukan itu, mereka mendapatkan uzur. Imma mujtahidun musibun, ya, uzurnya bisa jadi adalah uzur karena mereka adalah ahlul ijtihad yang benar, wa imma mujtahidun muqsi'un, atau mereka ahlul ijtihad yang keliru. Kalau benar maka mereka mendapatkan 2 pahala, kalau keliru maka mereka mendapatkan 1 pahala. Wa hum ma'adzalik, meskipun demikian ahlu sunnah wal jamaah la ya'taqiduna anna kullu wahidin min ashabah ma'sum. Ya. Ahlu sunnah wal jamaah tidak meyakini bahwa setiap personil dari sahabat maka dia maksum, terbebas dari an kaba'iril ismi wa saghairi, terbebas dari dosa besar ataupun dosa kecil, tidak. Ya. Bal yajuzu alaihimud dzunub fil jumlah, tetapi bisa saja secara umum setiap personil dari sahabat itu melakukan dosa, ya. Seandainya mereka melakukan dosa, lahum minas sawabiq wal fadail, mereka memiliki keutamaan-keutamaan, ya. Memiliki sawabiq, apa sawabiq? Senioritas, ma yujibu maghfirata ma sadara minhum. Ya, senioritas dan keistimewaan-keistimewaan yang pasti akan menjadi sebab ampunan perbuatan-perbuatan, ya, dosa yang sadara minhum kalau itu dilakukan oleh mereka. Hatta innahum yughfar lahum minas sayyi'at ma la yughfar liman ba'dahum. Ada kesalahan-kesalahan mereka yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kesalahan itu dilakukan oleh selain mereka maka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'anna lahum minal hasanat, karena para sahabat itu memiliki kebajikan-kebajikan, memiliki jasa-jasa allati tamhu sayyi'at ma laysa liman ba'dahum, yang menghapus semua kejahatan mereka yang tidak dimiliki oleh selain mereka sesudahnya. Waqad sabata bi qouli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anahum khairul qurun, dan telah sahih bahwa para sahabat itu mereka adalah generasi terbaik. Wa anal mudda min ahadin idza tasaddaqa bihi kana afdal min jabal uhudin dhahaba mimman ba'dahum, dan bahwasanya sedekah 1 genggam emas, ya, sedekah 1 genggam salah seorang dari mereka itu lebih afdal dibandingkan sedekah emas sebesar gunung Uhud dari selain mereka. Cuma idza kana qad sadara an ahadin dzambun, namun kemudian seandainya salah seorang dari mereka berbuat dosa, fayakunu qad tazinhu, maka boleh jadi dia telah bertaubat, atau atabi hasanatin tampuhu, atau telah melakukan kebaikan-kebaikan yang menghapuskan dosa itu, au ghufira lahu bi fadli sabiqatihi, atau diampuni oleh Allah
karena senioritas dan keutamaannya, atau bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atau diampuni dengan sebab diampuni melalui syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alazim ahakun nas syafaati, karena mereka lah para sahabat lah orang yang paling berhak mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, orang yang paling pantas, paling layak mendapatkan syafaat Rasulullah SAW adalah para sahabat. Al-tuliya bi bala'in di dunya kufira bihi anhu, atau kalaupun seandainya melakukan dosa, ya, dia telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cobaan di dunia yang menghapuskan, melebur dosanya tersebut. Fa idza kana hadza fi dzunubil muhaqqaqah, ini kalau seandainya benar-benar terjadi dosa. Fa kaifa al-umur lati kanu fiha mujtahidin? Bagaimana sementara yang mereka lakukan itu ijtihad dari mereka, dan mereka adalah ahlul ijtihad. In asabu falahum ajran. Kalau mereka benar dalam ijtihadnya, maka mereka mendapatkan 2 pahala. Wa in aqtau falahum ajrun wahid. Kalau keliru mereka mendapatkan 1 pahala. Wal khata' maghfur. Ya, sedangkan kalau keliru pun diampuni. Ya. Tsummal qadra alladhi yunkaru min fi'li ba'dihim qalil. Ditambah lagi, ya, kemungkaran atau perbuatan mereka yang diingkari kadarnya sangat qalilun nazrun, sedikit sekali. Maghburun fi jambi fadailil qaum mahasin. Tertutupi oleh apa? Banyaknya fadilah dan kebaikan-kebaikan mereka, jasa-jasa mereka, minal imani billahi wa rasulihi, ya, kebaikan-kebaikan iman kepada Allah dan Rasulnya, wal jihad fisabilihi, jihad fisabilillah, wal hijrah wal nusrah, hijrah, nusrah membela Islam wa Rasulullah sallallahu, wal ilmu nafi, ilmu nafi yang disebarkan, wal amal saleh dan amalan saleh. Semua ini apa? Sangat berlimpah mereka miliki, ya, dibandingkan apa? Kesalahan mereka yang itu sangat sedikit sekali. Ya. Wa man nadhara fi siratil qaum bi ilmin wa adlin wa basirah. Barang siapa yang mengkaji perjalanan hidup para sahabat dengan ilmu, keadilan dan basirah, ya, objektivitas. Wa ma manallahu bi alaihi min al-fadl, mempelajari, mengkaji keutamaan-keutamaan yang Allah karuniakan kepada mereka. Alima yakinan, pasti dia akan mengetahui dengan yakin annahum khairul khalqi ba'dal anbiya, bahwa para sahabat Muhammad SAW itu merupakan manusia-manusia terbaik sesudah para nabi. La kana wala yakun mislahum, tidak ada orang-orang sebaik mereka sebelumnya ataupun sesudah mereka. Wa annahum humus safwatu min quruni hadhil ummah, mereka adalah orang-orang pilihan dari generasi-generasi umat ini. Allati hiya khairul umam, yang merupakan umat terbaik, wa akramu 'ala Allah taala, yang merupakan umat terbaik dan termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa min usuli ahli sunnati wal jamaah, wa min usuli ahli sunnati wal jamaati at-tasdiqu bi karamatil awliya. Di antara akidah ahli sunnah wal jamaah, di antara akidah ahli sunnah wal jamaah, mereka mempercayai adanya karamah para wali. Wa ma yudrillahu ala aydihim min khawariqil adat, apa yang Allah berjalankan di tangan para wali, ya, berupa khawariqil adat, kejadian-kejadian di luar, ya, kewajaran, di luar kewajaran. Fi anwa'il ulum wal mukasyafat, ya, karamah itu terbagi 2. Yang pertama al-ulum wal mukasyafat, ya, pengetahuan dan kasaf, ya, pengetahuan dan kasaf. Kasaf itu apa? Penyingkapan, tabir. Wa anwa'il qudrati wa ta'sirat. Yang kedua, karamah itu berupa kemampuan, ya, kemampuan wa ta'sirat, sama, kemampuan, ya. Jadi sebagian wali itu diberi karamah oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Berupa mengetahui dan menyingkap, ya, perkara-perkara di luar kewajaran atau memiliki kemampuan di luar kewajaran. Kita mempercayai hal itu. Kal ma'thur an salifil umam di suratul kahf wa ghairiha. Contohnya, ya, karamah ashabul kahfi wa an sabri hadil ummah min ashabah, juga karamah para sahabat, wa tabi'in wa sa'ir qurunil ummah, karamah para tabi'in dan generasi-generasi yang ada di umat ini, wahya maujudatun fi yaumil qiyamah, dan karamah wali itu akan terus ada sampai hari kiamat. Wa ada min karamati Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ya, aqidah al-wasithiyah ini termasuk karamahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ya. Beliau menulisnya apa? Dari hafalan, ya, sekali duduk antara asar dengan maghrib di sisi Ka'bah. Ya. Karamah. Ya, ini karamah. Ya, karamah apa? Qudrah namanya. Karamah bil qudrah wa ta'sirat. Ya. Tsumma min tariqi ahli sunnah wal jamaah. Kemudian penutup. Di antara manhaj ahli sunnah wal jamaah, ittiba'u athari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam batinan wa zahiran.
mengamalkan ya sunnah-sunnah Rasul SAW lahir batin. Tiba tabil sabiqin awalin, dan mengikuti jalan ya para sahabat as-sabiqun awalun minal muhajirin dan ansar. Wa tiba wasiat Rasulullah SAW, dan mengikuti wasiat Rasulullah SAW itu qol, beliau bersabda, alaikum bisunnati, kalian wajib mengikuti sunnahku, wa sunnatul khulafair rasyidin mahdiyyin min ba'di, dan mengikuti sunnahnya khulafaur rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sesudahku. Tamassaku biha, ya, pegang erat, wa'abdu 'alaiha bin nawajid, gigit erat dengan geraham kalian. Iyyakum wa muhdatsatil umur wa iyyakum, dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru dalam agama ini. Fa inna kulla bid'atun dhalalah, karena setiap bid'ah, ajaran yang baru dalam agama ini adalah sesat. Wa ya'lamuna anna asdaqal kalami kalamullah, mereka meyakini bahwa sebaik-baik kalam itu adalah kalamullah, wa khairu haji haji Muhammad, dan sebaik-baik tata cara adalah tata caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayu'thiruna kalamullahi ala ghairi min kalami asnafin nas, sehingga mereka akan mengedepankan kalamullah di atas ucapan siapapun dari manusia. Wa yuqaddimuna hadya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala hadyi kulli ahad, dan mereka akan mengedepankan tata cara Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas tata cara siapapun dari manusia. Wa hadza summu ahlul kitab wa sunnah wa summu ahlul jamaah. Oleh karenanya mereka disebut sebagai ahlul kitab wa sunnah, disebut juga sebagai ahlul jamaah. Li'anal jamaah hiyal ijtima', karena jamaah itu artinya bersatu. Wa bidwal furqah, dan kebalikannya adalah berpecah belah. Ya, mereka bersatu di atas Al-Quran, Sunnah, dan apa tadi? Tarekahnya, sabiqunul awalin. Tarekahnya ya, para sahabat Muhajirin dan Ansar. Wa in kana lafdzul jamaah, meskipun kalimat jamaah itu, kata jamaah itu qattara isman li nafsil qaum mustami'in, ya, kemudian disematkan kepada kumpulan orang yang bersatu. Wal ijma' huwa aslus thalits alladhi yu'tamadu fil ilmi wad din. Ijma' itu merupakan dalil yang ketiga, ya. Ijma' itu merupakan asas yang ketiga yang menjadi dalil di dalam pembahasan ilmu dan amal. Wa hum yazinuna bihadzal usul tsalatsah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan tiga asas ini, yaitu Quran, Sunnah, dan Ijma', menimbang ma'alai jami'a ma'alaihinna, menimbang semua apa yang menjadi pegangan manusia, semua apa yang dilakukan oleh manusia, min aqwal wa a'mal, baik itu pendapat manusia ataupun amalan manusia, batinah atau zahirah, mimma lahu ta'alluqun bisin, yang ada kaitannya dengan agama. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah menimbang setiap pendapat, ucapan, perbuatan, ya, tindakan manusia yang berkaitan dengan agama dengan tiga asas ini, yaitu apa? Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Ya. Wal ijma' alladhi yandabitu, ijma' yang bisa diketahui dengan pasti, huwa ma kana alaihi salaful ummah, adalah ijma'nya para salaful ummah, ini para sahabat. Idz ba'dahum kathura ikhtilaf antasharatil ummah, karena sesudah generasi sahabat, ya, umat ini banyak terjadi perbedaan pendapat dan telah tersebar di mana-mana, ya, telah tersebar di mana-mana. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, hakimnya mati. Ya, habis ya, baterainya habis. Tsumahum ma'ahadil usul. Ya, ini penutup, bagian penutup. Ya, bagian penutup. Kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, selain mengimani akidah ini yang telah kita baca, ya, sampai dari awal sampai sini, ya, ya'muruna bil ma'ruf, mereka tetap mengerjakan al-amru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, nahi munkar, ala ma tujibu syariah, sesuai dengan yang diatur oleh syariat, sesuai dengan yang diatur oleh syariat. Wa yarawna iqamat al-haji wal jihad wal juma' wal a'yad ma'al umara abraran kanu aw fujjara, dan mereka juga berpendapat, ya, tetap menjalankan haji dan jihad, ya, salat Jumat dan Id bersama para umara, bersama para amir, ya, bersama para pemimpin kaum muslimin, abraran kanu au fujaran, baik mereka itu pemimpin yang adil ataupun pemimpin yang jahat. Wa yuhafizuna 'alal jama'at, dan mereka senantiasa, ya, menjaga salat-salat berjamaah. Wa yadinuna bin nasiha lil ummah, dan mereka senantiasa memiliki itikat yang baik kepada umat. Wa ya'taqiduna makna qaulihi sallallahu, mereka mengimani sabda Nabi sallallahu, al-mu'minu lil mu'min kal bunyan, seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu bagaikan satu bangunan, yasuddu ba'duhu ba'dhan,
saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Wa sabbaka baina asabihi, dan Nabi SAW menganyam jari-jari beliau. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Qauli sallallahu masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Perumpamaan orang-orang mukmin dalam kasih sayang mereka, dalam cinta mereka, dan dalam sikap lemah lembut di antara mereka. Kama salul jasadul wahid. Seperti satu jasad, idza syaka minhu udhun, apabila salah satu anggota badan itu mengeluh sakit, tada'alahu sa'iru jasadil humay was sahar, maka seluruh jasadnya akan terpanggil ya menjadi demam ya dan bergadang. Wa ya'muruna bis sabri indal bala, dan mereka memerintahkan manusia agar bersabar ketika menghadapi musibah, wa syukur indar raha, dan agar bersyukur ketika mendapatkan nikmat, wa ridha bi murril qada, dan agar ridha menerima ya pahitnya takdir. Wa yad'una ila makarimil akhlak, dan mereka mengajarkan akhlak yang mulia, wa mahasinil a'mal, amalan-amalan yang terpuji. Wa ya'taqiduna ma'na qauli Nabi sallallahu, dan mereka meyakini dan mengamalkan sabda Nabi sallallahu, akmalul mu'minina imanan, orang mukmin yang paling sempurna imannya, ahsanuhum khuluqan, adalah yang paling bagus akhlaknya. Wa yandubuna ila an tasila man qata'aka, dan mereka memotivasi agar menyambung kekerabatan orang yang memutus kekerabatan. Wa tu'tiyaman haramat, memberi orang yang tidak memberi. Wa ta'fu 'amman zalamak, dan memaafkan orang yang menzalimi. Wa ya'muruna bi birril walidain, dan mereka memerintahkan agar manusia itu berbakti kepada kedua orang tua. Wa silatul arham, agar menyambung kekerabatan. Wa husnul jiwar, bertetangga dengan baik. Wal ihsan ilal yatama wal masakin wa ibnis sabil, agar berbuat baik kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin dan musafir. Warifqi bil mamluk, dan agar bersikap lemah lembut terhadap para budak yang dimiliki. Wa yanhauna 'anil faqri wal khuyala, ini masa Syekhul Islam masih ada budak ya. Wa yanhauna 'anil faqri wal khuyala, mereka melarang manusia sombong dan angkuh, wal baghi zalim, wal istitalah al khalqi, mengganggu orang lain, bihaq atau bighairi haq. Ya. Ada alasan atau tidak ada alasan. Wa ya'muruna bi ma'alil akhlaq, dan mereka juga mengajarkan akhlak yang luhur. Wa yanhauna an tafasifiha, wa yanhauna an tafasifiha. Tafasifiha. Ya, ini tafasifiha. Ya. Di nuskah ini ya. Dan melarang dari akhlak yang rendahan. Wa kullu ma yaqulunahu wa yaf'alunahu min hadza aw ghairi. Ya, semua yang ahlu sunnah sampaikan ataupun lakukan dari yang telah disebutkan di sini ataupun yang lainnya, fa inna ma hum fihi muttabi'una al-kitabi wa sunnah. Jadi menunjukkan bahwa ini belum lengkap ya, belum lengkap. Makanya beliau mengatakan au ghairihi, tidak disebutkan semuanya di akidah wasithiyah. Masih ada pembahasan-pembahasan yang lain dari akidah, persoalan-persoalan akidah yang tidak disebutkan di dalam al-aqidah al-wasithiyah. Fa inna ma hum fihi muttabi'una al-kitabi wa sunnah. Maka tidak lain ahlu sunnah wal jamaah itu mengikuti Al-Qur'an dan sunnah. Wa tariqatuhum hiya dinul Islam. Tariqah mereka, manhaj mereka adalah Islam, alladzi ba'atsallahu bihi Muhammadan sallallahu, yang Allah mengutus Muhammad untuk membawanya. Lakin lama akhbar Nabi sallallahu anna ummatahu sataftariqu ala 73 firqah. Akan tetapi ketika Nabi sallallahu memberitakan bahwa umatnya akan berpecah belah menjadi 73 firqah, 73 golongan, kulluha finnar, seluruhnya di neraka illa wahidatan wa hiya jamaah, kecuali satu golongan yaitu al-jamaah. Wa fi haditsin anhu, dalam hadis yang lain, annahu qala, beliau bersabda, hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Jamaah itu adalah mereka yang seperti dengan apa yang aku amalkan hari ini dan para sahabatku. Saral mutamassikuna bil Islamil mahdil khalisi an syaubi hum ahlu sunnah wal jamaah. Ya, jadilah orang-orang yang memegangi Islam yang murni, yang bersih dari segala kotoran, dari segala noda, merekalah ahlu sunnah wal jamaah. Ya, ahlu sunnah wal jamaah humul mutamassikuna bil Islamil mahdil khalisi an syaubi. Ahlussunnah wal jamaah mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan Islam saja yang murni, yang bersih dari segala noda dan kotoran. Ya. Baik itu noda kesyirikan, ya, kekufuran, kebid'ahan, ataupun yang lainnya. Hum ahlussunnah wal jamaah. Wa fihim siddiqun wa syuhada wa salihun. Di antara ahlussunnah itu ada para siddiqun, ada para syuhada, ada orang-orang saleh. Wa minhum a'lamul huda wa masabihud duja. Di antara mereka ada para ulama, pembimbing ya, a'lamul huda, pembimbing hidayah dan pelita umat di kegelapan, ulul manaqibil ma'thurah, orang-orang yang memiliki keutamaan fadilah-fadilah yang dituturkan turun temurun, wal fadailul madhkurah,
memiliki keutamaan fadilah-fadilah yang disebutkan di khalayak ramai. Wa fihimul abdal, di antara mereka ada para abdal, wa minhumul a'immah, di antara mereka ada para imam, alladzina ajma'al muslimuna ala hidayatihim wa dirayatihim, yang disepakati oleh kaum muslimin bahwa mereka adalah orang-orang yang di atas hidayah, di atas ilmu. Wa humut ta'ifah al-mansurah. Ahlussunnah wal Jamaah itu mereka adalah ta'ifah al-mansurah, golongan yang mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala diqala fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khalafahum wa la man khadalahum hatta taqum as-saah. Akan senantiasa ada segolongan dari umatku zahirina 'alal haqq, yang menang di atas kebenaran, la yadurruhum man khalafahum, tidak membahayakan mereka siapapun yang menyelisih mereka, wa la man khadalahum, tidak pula yang menelantarkan mereka, hatta taqum as-saah, sampai datangnya kiamat. Fanasallahal azim yaj'alana minhum amin. Wa an la yuzigha qulubana ba'da idh hadana amin. Wa yahab lana min ladunhu rahmatan amin. Innahu huwal wahhab. Walhamdulillahi rabbil alamin wa salawatuhu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan. Dengan demikian selesai ya pembacaan matan al-aqidah al-wasithiyah ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Sallallahu ala Muhammadin wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fadlu barakallahu. Apa nih?